Kelaparan di tanah Kanaan semakin parah. Gandum yang dibeli dari Mesir sudah habis, dan keluarga Yakub mulai gelisah. Yakub memandang anak-anaknya dan berkata, "Pergilah beli makanan lagi." Tapi Yehuda menjawab, "Kami tak bisa pergi tanpa Benyamin, ayah. Penguasa Mesir tidak akan menerima kami tanpa dia." Hati Yakub bergetar. Ia sudah kehilangan Yusuf, dan kini diminta melepas Benyamin. Namun kadang, Tuhan mengizinkan kita kembali ke tempat yang menyakitkan, bukan untuk melukai, tapi untuk menyembuhkan apa yang dulu rusak. Yakub akhirnya berkata dengan mata basah, "Kalau harus demikian, bawalah Benyamin. Dan semoga Tuhan memberi belas kasihan di hadapan penguasa itu." Ia menyiapkan persembahan, balsam, madu, rempah, dan perak, lalu memberangkatkan mereka dengan doa. Melepas Benyamin bukan hal mudah. Tapi disitulah iman bekerja, bukan saat semuanya aman, melainkan saat kita berani menyerahkan yang paling berharga ke tangan Tuhan. Di dalam penyerahan, ada berkat yang sedang menunggu. Perjalanan panjang dimulai kembali. 10 saudara Yusuf menapaki padang pasir yang panas, membawa beban hati dan harapan baru. Mereka tidak tahu, setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada rencana besar Tuhan. Di kejauhan, kota Mesir berdiri megah, simbol kuasa dunia. Namun di balik tembok itu, Tuhan sedang mempersiapkan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Setiap perjalanan iman dimulai dari langkah kecil menuju sesuatu yang belum kita pahami. Begitu melihat Benyamin, Yusuf terdiam. Dadanya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia menahan diri dan berkata kepada pelayannya, "Bawa mereka ke rumahku. Siapkan jamuan." Saudara-saudaranya ketakutan, mengira mereka akan dihukum. Tapi yang menanti bukan murka, melainkan kasih. Kadang kita pun takut saat Tuhan memanggil kita kembali ke hadapannya, padahal yang Ia siapkan bukan penghukuman, melainkan pemulihan. Kasih Tuhan selalu punya cara untuk menyapa tanpa suara, tapi terasa di hati. Di rumah Yusuf, mereka duduk sesuai urutan usia, dari yang sulung sampai yang bungsu. Mereka saling pandang heran, lalu pelayan membawa piring untuk Benyamin, 5 kali lebih banyak dari yang lain. Yusuf tersenyum kecil, menguji hati mereka. Apakah iri masih bersemayam di sana, ataukah mereka sudah berubah? Begitulah cara Tuhan menguji, bukan untuk menghukum, tapi untuk memastikan bahwa hati kita sungguh diperbarui. Ujian kasih selalu hadir agar perubahan jadi nyata. Saudara-saudaranya ketakutan, mengira mereka akan dihukum. Tapi yang menanti bukan murka, melainkan kasih. Kadang kita pun takut saat Tuhan memanggil kita kembali ke hadapannya, padahal yang Ia siapkan bukan penghukuman, melainkan pemulihan. Kasih Tuhan selalu punya cara untuk menyapa tanpa suara, tapi terasa di hati. Tak sanggup menahan perasaannya, Yusuf keluar dan menangis terseduh-seduh. Tangisnya bukan karena lemah, tapi karena kasih. Ia telah melihat wajah adiknya yang lama hilang, dan saudara-saudara yang dulu mengkhianatinya kini duduk di meja yang sama. Kadang air mata adalah bahasa yang paling jujur untuk mengungkapkan cinta. Di balik tangis itu, Tuhan sedang menulis bab pengampunan yang indah, kisah tentang hati yang tak membalas kejahatan dengan dendam, melainkan dengan kasih. Yusuf kembali dan makan bersama mereka. Meja itu dulu simbol perpisahan, kini jadi tanda pemulihan. Di situ Tuhan tunjukkan bahwa kasih lebih kuat dari kebencian. Saudara-saudara yang dulu menjual Yusuf kini makan dari piring yang sama, tanpa tahu bahwa penguasa Mesir itu adalah orang yang dulu mereka sakiti. Kadang Tuhan menyatukan kita kembali bukan untuk mengingat luka lama, tapi untuk menyembuhkan apa yang dulu hancur. Di meja kasih, tidak ada dendam yang tersisa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pengampunan tidak lahir dari kekuatan manusia, tapi dari kasih Tuhan yang bekerja diam-diam dalam hati. Mungkin kamu juga sedang diproses, dipertemukan lagi dengan masa lalu, atau diminta melepas seseorang yang kamu sayangi. Percayalah, Tuhan sedang menyiapkan pemulihan yang indah untukmu. Kalau kisah Yusuf ini menguatkanmu,
Bantu sebarkan kabar baik ini lewat channel ini. Tekan subscribe, bagikan videonya, dan biarlah bersama-sama kita membawa firman Tuhan menjangkau lebih banyak jiwa.